Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin. Tsumma qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Walakin hal idza tamma zawaju ma'a adami tahqiqi hadaini syartaini yakunu zawaju gaira sahihin. Ila akhir. Walakin akan tetapi hal apakah idza tamma zawaju jika pernikahan telah terlaksana, akad sudah, ya, ijab kabul sudah diucapkan dan saksi mengatakan sah, tamma zawaj, ya, sudah tidak berhak lagi dikatakan bujang dan tidak berhak lagi dikatakan, ya, perawan, ya. Jadi status pernikahan itu, ya, di situ disebutkan menikah atau belum menikah. Jika itu telah terlaksana, ma'a, sementara adami tahqiqi hadaini syartaini, kedua syarat ini tidak terrealisasi. Mana itu? Al-adlu baina az-zawjaini. Dia tidak mampu berlaku adil kepada dua istrinya, tapi sudah menikah. Yang kedua, adamil qudrati alal infaki alal adadi min azwajihi, tidak mampu menafkahi beberapa, ya, istrinya. Tapi sudah menikah, ya. Apakah kalau begitu
yakunu zawaju gaira sahih. Apakah pernikahannya yang tadi dikatakan oleh saksi sah itu tidak sahih, tidak benar atau batal? Ya. Sementara itu kan persyaratan. Ya. Beristri lebih dari satu, syaratnya mampu berlaku adil. Ya. Yang kedua, mampu menafkahi. Nah, orang juga tidak bisa terbukti tidak berlaku adil kalau tidak masuk ke dalam realitas itu. Bagaimana cara kita mengukur diri kita? Bagaimana kita bagaimana ketidakadilan itu bisa terbukti kalau hanya satu? Bagaimana kemampuan bisa menafkahi istri lebih dari satu kalau hanya satu istri? Ya, jadi kalau mau tes iman ya kawin lebih dari satu. Mampukah kau berlaku adil atau tidak? Ya, jadi satu realitas, satu sifat prediksi. Ya. Jadi itu bisa terukur. Bagaimana kalau ya sudah menikah baru tidak bisa dia jalankan kedua syaratnya? Apakah sah pernikahannya atau tidak? Laqad ittafaqal fuqaha'u ala anna hadaini syartaini laisa min syuruti as-sihhati. Ya, kenapa laisa di sini? Ada alifnya di belakangnya. Itu salah ketik ini. Ada yang tahu? Kenapa bukan laisa? Tapi ada alifnya di belakang, di laisa. Ada yang tahu? Hah? Kenapa? Sana. Jadi dua, ya. Yang mana itu yang dua? Ya, syartain. yakni adamul adli wa adamul qudrah. Tidak mampu berlaku adil dan tidak mampu membelanjakan. Laisa min syurutis sihah. Ulama bersepakat, kesepakatan ulama ini, ittifaqul ulama, bahwa kedua syarat ini bukanlah min syurutis sihah, bukanlah dua syarat. Jadi sebenarnya di situ adalah syartaini min syurutis sihah, ya, dua syarat dari syarat-syarat sahnya nikah, ya. Bukanlah keduanya menjadi bahagian dari syarat-syarat sah, ya. Apa yang disebut syarat sah? Usul fikih. Syarat sah. Ada yang tahu apa yang disebut syarat sah? Ada? Yang disebut syarat sah atau syarat dari sesuatu, ketika dia tidak ada maka, ya, yang mensyaratkan itu tidak sah. Misalnya, apa syaratnya salat? Salah satu syaratnya
Suci. Apalagi? Menghadap kiblat. Apalagi? Menutup aurat. Kalau membaca surah Al-Fatihah? Rukun. Syarat itu ketika dia tidak dilakukan sebelum masuk ke dalam aktivitas yang dimaksud, maka itu tidak sah. Jadi misalnya nanti sudah takbiratul ihram baru pakai sarung, jadi kelihatan sampai lutut, itu tidak sah karena dia tidak melakukan syaratnya. Atau nanti takbiratul ihram baru berwudu. Tapi kalau rukun berada di dalam lingkaran aktivitas yang dimaksudkan. Kalau dia ibadah itu tidak boleh dilakukan di luar. Baca dulu Al-Fatihah, baru takbiratul ihram. Itu bedanya. Dia berada di dalam sistem itu. Ini ketidakmampuan berlaku adil dan ketidakmampuan membelanjai itu bukan syarat. Dia tidak berada di depan, sehingga dia tidak merusak akad itu sendiri. Paham ya? Jadi kalau seseorang tidak berlaku adil sebelumnya pernah nikah ya, sebelumnya tidak bisa berlaku adil, tidak bisa dihukum tidak bisa dihakimi bahwa tidak sah nikahnya karena pernah menikah dulu, tidak adil sama istrinya yang dua. Yang sifat prediktif. Seperti kita tidak bisa memprediksi bahwa kalau dulu ini bisa jadi anaknya seperti dia, tidak bisa. Tahu ayahnya Ikrimah, salah seorang periwayat hadis dan ulama besar masa sahabat. Itu anaknya kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak bisa diprediksi. Kalau dulu jangan menghakimi seseorang yang menurut prediksi kita. Ya. Walidhalika yasihhu zawaju ma'adami tawafuri asyartaini. Oleh karena itu, pernikahan tetap sah sekalipun kedua syarat tidak terpenuhi. Ya. Misalnya setelah menikah dia tidak adil, dia tidak membelanjai istrinya, itu tetap sah pernikahannya. Wa yakunu syahsu asiman yuhasibuhullahu ta'ala alal jawri. Akan tetapi orang tersebut melakukan asiman, dosa. Allah akan menghisapnya alal jawri, atas perbuatan aniayanya. Jadi dia hanya dihukum, dihisap. Kan ada juga orang bilang, jangan dulu saya sembahyang, jangan dulu saya berhijab karena belum baik akhlakku. Sama seperti kau tetap berdosa karena akhlakmu buruk, tetap juga berdosa karena tidak menutup aurat. Jadi bukan persyaratan harus baik akhlak baru berhijab. Ya, kedua-duanya merupakan dosa ketika tidak dilakukan. Mending sudah tutup aurat, tidak berdosa, kelihatan auratnya. Jangan lagi ditambahi itu tadi akhlak yang buruk. Nah, karena tidak ada orang yang sempurna. Biarlah akhlakmu buruk, yang penting berhijab. Ya. Belum
Tidak mau Pak saya sembah yang anu karena belum bagus. Yang lain jangan. Lentongi hitungannya itu. Apa biasanya makanan yang identik dengan pedis? Apa itu? Hah? Apa? Makanan apa yang tanpa lombok atau cabai itu tidak mantap? Apa itu? Bakso ya? Jangan karena tidak adanya pedisnya bakso kita tidak makan bakso juga. Makanlah bakso walaupun tanpa cabai karena kita alergi dengan cabai. Atau tidak mau makan lombok kalau tidak ada bakso. Atau begitu pula sebaliknya. Itu lain ton tempatnya. Tergantung selera, ya. Wa ada ikut kemana? Atau kemana ini? Ada wa. Ada nih ayat. Wa adamil qiyami bitakalifis zawaji. Dan karena tidak melaksanakan, ya, jadi qama bimakna melaksanakan, ya, qama alaihi. Kalau qama ala itu berdasarkan qama alaihi durhaka, ya. Ya, qama ila syai'i, qama ila, ya, bisa berarti mengambil, bisa berarti kalau tempat berangkat, qama semua, ya. Jadi qama bitakalifiz zawaji, tidak menjalankan atau tidak melakukan tanggung jawab suami istri. Jadi dia hanya dihisap oleh Tuhan, itu bukan berarti batal pernikahan. Wa innama lam yahkumu, dan akan tetapi mereka tidak menetapkan, tidak menghukumi bifasadil aqdi, batalnya akad, ma'a tawafuri wuqu'il aqidi fil ithmi, ya, karena orang yang berakad ini melakukan perbuatan al-ithmi, dosa, ya. Jadi jangan bilang apa rajinnya ke masjid, sholat, semua salat sunat dia lakukan, dia tetap perilakunya seperti itu tidak boleh. Kita tidak boleh menghukumi bahwa tidak diterima sholatnya, ya. Tetapi yakinlah dengan senantiasa melakukan itu, semua itu akan terkikis, ya. Karena goal ujung daripada suatu aktivitas itu Tuhan yang harus menilai, bukan kita. Dia melakukan begini tetap korupsi, tidak boleh. Kita mengatakan bahwa sholatnya tidak diterima, sholatnya tidak berpengaruh, walaupun sholatan hanil fahsya'i wal munkar. Mungkin ada satu aktivitas yang sangat penting, bukan menurut pandangan kita, yang dihalau oleh sholat itu. Belum sampai ke situ, tapi karena ada sesuatu hal yang besar, ketika dia terjerumus ke situ, sholatnya pun akan rusak. Misalnya kemusyrikan, apa dan lain sebagainya.
Tapi ketika itu tuntas, dia akan masuk lagi ke fase berikutnya yang skala prioritasnya lebih rendah lagi dibawanya. Terus. Makanya jangan bosan sholat. Li'anna fasadal uqudi wasihhataha yanaqani bi umurin waqi'atin la bi umurin mutawaqqi'atin. Mutawaqqa'atin. Apa bedanya mutawaqqi'ah dengan mutawaqqa'ah? Anda tahu? Bahwa mutawaqqi'un wadaka mutawaqqa'un. Tahu bedanya? Satu isim maf'ul, satu isim. Jadi kalau mutawaqqi'un, ana mutawaqqi'un. Ya. Al-ghairul adli wal mutawaqqa'u. Jadi kalau mutawaqqi'un, ana mutawaqqi'un, saya yang menyangka, saya yang memprediksi. Kalau al-mutawaqqa'u, yang diprediksikan. Sama dengan artinya interest itu adalah menarik ya. Jadi kalau saya mengatakan I am interested, apa nih I am interested, saya menarik, tertarik. I am interested, saya tertarik. Jangan kau mengatakan I am interesting, saya menarik. Itu bedanya. Mutawaqqa'un, mutawaqqi'un. Jadi ayam ketika bentuk ditambahi ing di belakangnya bertime, tapi ditambah di belakangnya ed, cid, berarti ter. Ya. Jadi anak-anakku jangan sampai hanya menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris. Kedua-duanya harus dikuasai. Minimal selesai S1 itu minimal sampai level intermediate ya, bahasa Inggrisnya. Untuk masuk S2 itu mesti TOEFL berapa ya? 500 selesai S2. Ya. Ya, kalau punya dana ya ke kampungnya orang Inggris atau kampungnya orang Arab ya minimal 3 bulan 1 tahun atau 3 bulan dalam 2 tahun. Jangan dihabiskan di data saja. Habis datanya, tidak pernah injak Jawa, tidak pernah injak Australia, tidak pernah injak Mesir. Motornya keren, masih muda begitu jalan. Saya sendiri masih banyak program negara yang saya mau injakin. Saya sudah 50 berapa sekarang, 50 lebih. Bisa kalian kalah. Terus punya program. Kan tahu bahasa. Oh, begini kalau Inggris orang Arab berbicara misalnya. Ini apa artinya ini? Ini bahasa Arab ini, bahasa isyarat. Ini apa? Ini mukhu harban. Otaknya rusak. Ya kalau Anda bilang itu begini orang Arab itu mukhu. Biasa kalau Syekh kasih begini kok berarti otakmu itu rusak. Tapi kalau dia bilang begini, orang Arab bilang begini apa? Ya. Kalau orang Arab bilang begini, itu alal aini war ras.
Ya, artinya alal aini waras, siap komandan. Orang Arab punya. Kerja ini, bilang orang oke, siap, tunjuk matanya. Maksudnya alal aini, atas kekuasaan dan pikiran, berarti alal siap komandan. Kita kan begini orang Arab itu. Kalau kerja itu, oke. Kita tidak tahu itu ketika kita tidak pernah ke kampungnya. Ya. Saling bantu-bantu lah. Misalnya kamu dulu pergi, saya bantu kok, kumpul uang ke atas. Dia pergi, tahun depan saya lagi, kumpul lagi yang 5 orang sahabat setia, 3 orang atau berapa. Saling bantu. Misalnya kamu tahun depan pergi, atau sama-sama kita takut kalau saya sendiri 2 pergi. Dan seberapa itu? Mesir ke sini itu berapa dolar ya? $500. Sekitaran 6-7 jutaan. Hidup di sana itu $50 per bulan. Kalau hidup 3 bulan berarti $150. Kembali $500. Ya, ke Australia mungkin lebih murah lagi karena dekat. Ya, terbang berapa jam ke sana? Mesir kan sampai 12 jam terbang dari 14 jam kalau dari Makassar. Jangan hanya di sini berkutat. Di pulsa itu dikurangi, tabung. Ya. Saya sampai di sana itu hanya uangku 3 bulan. Saya bisa hidup sampai hampir 4 tahun karena rezeki Tuhan. Saya langsung dapat beasiswa dan kan takut. Orang berperang di Palestina saya tidak takut. Nah, apalagi kalau hanya pergi mencari ilmu. Karena batalnya akad, begitu pula sahnya, keduanya tergantung ya natani. Keduanya tergantung bi umurin waqi'atin. Tergantung kepada fakta atau kejadian pada saat itu. Umurin waqi'iyyin. Hal yang faktual. La bi umurin mutawaqqa'atin. Tidak tergantung kepada prediksi. Bahwa tidak adil dia itu melihat anunya sekarang, tentu setelah akad nikah terus Tuhan akan janji kalau kamu miskin saya akan mengkayakan kamu. Ya, bisa jadi yang dimaksudkan mengkayakan di situ bukan secara materi, tapi juga mungkin dengan materi. Tapi yang dikayakan dengan sifat-sifat yang luhur, dengan niatnya yang suci. Tidak bisa diprediksi. Nih, oke. Allahu Akbar. Itu maghrib sedikit sekali waktu ya. Lagi ada saya mau sampaikan sedikit. Tinggal 2 ini ya, kemarin ya. Sampai di mana di situ yang kemarin? Oh, mati. Apa terakhir di situ? Apa paling terakhir di situ? Kapan terakhir? Ya. Mana nih kabelnya? Jatuh ya. Salam minggu depan materi baru ya, habis nanti. Ini sebenarnya yang saya mau sampaikan minggu depan sudah pernah saya sampaikan, tapi kayaknya sudah tamat nih yang saya sampaikan dulu. Sifat-sifat dasar masing-masing laki-laki dan perempuan.
Dan di atas itu sudah ya? Udah itu? Ya. Sekarang karena sudah masuk yang ke berapa itu? Ke 8, berapa? 9. Lakukan me time. Apa yang dimaksud dengan me time? Berinteraksi dengan diri sendiri. Ya. Ini biasanya banyak dilakukan oleh para suami. Ya. Jadi laki-laki itu ketika punya problem, suami ya, ketika punya problem, dia jarang suka berbagi dengan istri. Berbeda kalau kebahagiaan, ya. Suka berbagi dengan istri, tapi kalau susah, dia suka me time. Jadi kalau nanti sudah bersuami, rencana bersuami ya, rencana ya, amin ya. Punya suami, karena suami itu paling jujur dari segi gestur, dia tidak bisa action, dia tidak bisa acting mukanya dengan penampilan, tidak bisa. Dan paling pintar membaca gestur itu perempuan. Jadi perempuan tidak bisa dibohongi dari gesturnya. Kalau kalian melihat suami Anda sedang susah, itu jangan dibantu dalam menyelesaikan masalahnya. Bukan dibantu dalam segi materi ketika dia minta bantu, bukan gitu. Menyelesaikan problemnya. Biarkan dia me time. Ketika dia duduk sendiri, paling tawari Moki Sampurna, paling itu. Ya boleh lah, paling mau boleh. Nggak usah ditanya Moki kopi, biasanya Sampurna pasangannya kopi atau kok Surya ya, biasanya kopi. Mungkin kan, jangan ditanya Moki minum, paling bilang atau aku bikin kamu kopi, bilang paling bilang itu besok. Buatkan saja apa yang menjadi kesukaannya ketika dia belum melakukan itu, belum minum kopi, buatkan, tidak usah tawari, karena dia ingin sendiri, tidak mau diganggu untuk menyelesaikan problemnya. Tidak usah bantu menyelesaikan problemnya. Yang saya maksudkan menyelesaikan problem adalah win-win solution yang dia akan keluarkan dari kepalanya. Tidak usah dibantu. Karena kemampuan otak kanan laki-laki itu bisa diandalkan. Makanya kalau punya anak laki-laki ya, ketika punya masalah jangan jangan seakan-akan kita yang ingin menyelesaikan problemnya, biarkan, karena dia mampu untuk menyelesaikannya. Malah dia akan marah. Kenapa tadi seperti siapa yang itu kita itu? Dia tidak mau. Dia ingin menyelesaikan sendiri problemnya. Ya. Sama dengan kalian ketika punya problem, ada unsur kebosanan dalam rumah tangga. Kadang seorang istri atau seorang suami tidak terlalu dalam mengenali dirinya, sehingga kalian memang perlu waktu-waktu tertentu untuk sendiri. Ya. Kalian kemana? Atau di rumah ketika suami tidur, ketika yang punya problem itu istri, bangun sholat sendiri. Sendiri maksudnya tidak melibatkan makhluk, tapi mengadukan halnya kepada Sang Khalik.
Ini jarang dilakukan oleh. Kadang kita terlalu sibuk dengan problem orang lain, sementara problem diri sendiri tidak bisa diselesaikan. Ya. Biarkan dia sendiri ketika dia membutuhkan. Ya. Semua pasti pernah punya problem ya. Nah, jadi ketika dia sendiri sebenarnya dia mengeluarkan potensi akalnya untuk melakukan penyelesaian sendiri. Jadi ucapan dari kita itu sabar Kina. Itu sebenarnya problem itu. Jangan katakan kepada seseorang sabar. Itu tidak menyelesaikan masalah, malah memperumit masalah. Solusi yang harus kita lakukan, biarkan dia sendiri. Jadi ku gembok ini kamar ya dari luar ya. Jangan terus digembok dari luar. Kalau kebakaran mati itu di dalam. Biarkan dia sendiri. Paling kebutuhan primernya penuhi. Tapi sekali-sekali diintip, siapa tahu dia bunuh diri. Ya, ada juga. Seperti karena terlalu berat problem rumah tangganya dia bunuh diri. Nah, itu adalah sifat-sifat orang yang tidak beriman, ya. Jadi punya nanti suami atau punya istri menyendiri, ya bukan berarti dia tidak menghiraukan, ya, tapi ingin menyelesaikan problem. Bayangkan kalau di luar seperti ini, kasihan petugas PLN ini, manjat, salah pegang bahaya, ya. Kalau di pasar salah pegang ya mungkin tidak apa-apa, tapi kalau PLN ini, petugas PLN salah pegang, ini nyawa taruhannya. Kalau santri salah pegang lagi nyawa taruhannya di. Tapi kalau PLN salah pegang bahaya. Nah ini terakhir, minta bantuan kepada ahli. Cuman biasanya orang-orang banyak yang salah memilih ahli. Orang-orang sekarang milih ahlinya di mana? Di sosmed. Diceritakan semua kemana? Ke sosmed. Dia tidak bisa menjaga kerahasiaan kita. Kapan dia misal ketika problemnya selesai, kenapa saya posting dulu? Coba datang ke orang-orang yang bisa dipercaya, bisa memberikan solusi. Karena problem itu akan selesai seperdua ketika sudah disampaikan. Jadi jangan dipendam sendiri juga ketika memang solusinya tidak ditemukan. Cari orang-orang yang memiliki kapasitas untuk bisa menyelesaikan problem itu, ceritakan. Orang-orang seperti ini biasa mulutnya tidak, yang ahli itu tidak akan menceritakan. Pasti hanya dia simpan dan berikan solusi. Sama seperti di rumah itu ya, sering datang orang-orang tertentu ingin menyelesaikan problema perkawinannya. Bagaimana kalau begini, begini. Dia kadang datang di kantor ya, saya masukkan di kamar karena tidak boleh dengar oleh orang lain. Kalau datang ke rumah, datang ke ahli untuk menyelesaikan. Nah, kadang juga ya begitu. Dia kadang curhat di teman dekatnya. Yang biasa sukanya curhat itu ke teman dekatnya yang melawan jenisnya. Ini salah juga ini. Lebih baik sekalian ke suamimu curhat. Kalau dia bukan ahli, hanya boleh kuantar kok ke sini. Akhirnya dia menyelesaikannya. Banyak yang kadang juga
Karena pasangan tidak bisa menjadi pendengar yang baik terhadap pasangan masing-masing. Sehingga pasangannya cari orang lain yang ditempati curhat. Maka ketika pasanganmu bercerita, dengarkan. Paling kamu hanya harus menguasai kata sambung. Apa itu kata sambung? Lalu, jadi bagaimana Mi? Terus, akhirnya itu saja yang kamu kuasai. Ketika orang curhat, pasanganmu curhat sama kamu, itu saja kamu kuasai. Jangan banyak komentar. Karena itu akan menyelesaikan 1/2 dari problem seseorang ketika dia curhat ke kamu. Maka suami dan istri itu adalah tempat. Jadikan dirimu sebagai tempat curhat. Jadikan dirimu sebagai tempat untuk mendengarkan semua problem. Jadi seakan-akan dia itu memberikan, kita menyedot seluruh problem-problemnya masuk ke kepala kita. Walaupun kita tidak mampu mengatakan ini yang kamu lakukan, dengar sih. Cuma ada sifat laki-laki yang anak-anak perempuan perlu ketahui, bahwa laki-laki itu nampaknya cuek. Jadi kalau biasa dibilang itu kan hanya begini, cerita-cerita. Mau dengar jika itu cerita saja. Karena pada hakikatnya laki-laki itu laki-laki itu menganalisa sesuatu yang melakukan aksi kepadanya. Jadi kelihatannya dia tidak merespon, sebenarnya dia respon. Cerita saja. Dan dia akan analisa apa yang kamu sampaikan. Suatu ketika nanti dia akan respon secara kata. Yang kedua, kemungkinan dia sudah habis kalimatnya hari itu. Karena laki-laki hanya memiliki kemampuan berbicara berapa kata per hari? 7.000. 7.000. Kalau perempuan berapa? 20.000. Jadi kalau sudah 69,99, tinggal satu kata ucap saja. Karena kalau sudah Mina bilang itu nanti capek, maka hanya 7.000 saja kemampuan berbicaranya. Perempuan 20.000. Maka kalau ada pengantar barang itu, kurir, nah kamu tidak terima, istrimu suruh keluar, aman sudah itu. Suami saya tidak pernah pasti kuliah sudah ampun. Atau suruh menawar, suruh istri, jangan kamu. Karena laki-laki itu kalau disuruh belanja, berapa harganya ini? 50. Kalau perempuan bisa kurang-kurang sedikit. Atau ada bonusnya. Laki-laki tidak bisa begitu. Pokoknya dia suka, uangnya cukup beli. Jadi kalau misalnya sama-sama bawa mobil ini ya, bawa mobil, terus keserempet, kamu yang serempet mobilnya orang, jangan kamu keluar, istrimu keluar. Sudah ini kita itu tadi tidak nyalakan WC, itu suami saya sudah nyalakan, pada tidak nyalakan. Sudah Bu ya, sudah. Kalau kamu yang keluar, bayar. Kalau istrimu aman. Apalagi kalau masih tersisa 10.000 kata, sudah habis. Ya, semoga bermanfaat ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama berdoa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahu wahidan la ilaha illa anta. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaitahu wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la talibal ilmi illa wafaqtahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha shalah illa qadaitahu yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.